kenapa tidak ada gerakan itu dari sebagian mereka? Itu perlu juga maunya ada orang-orang dari golongan mereka. Gerakan dari salah satu anggota tersebut, kan? Iya. Betul. Kalau kita ikut aja apa yang dibilang ketua adat, atau pemangku kekuasaan, kita apa jadinya negara ini? Tidak ada check and balance kan? Iya. Disuruh maju gitu kan. Nah, terkait itu semua kan gitu. Kita ini kan mahasiswa sebenarnya. Ada yang dari UIN ya, mungkin ini saya dari Abdul Tama kan gitu. Nah, kita itu menyuarakan apa yang kita risih untuk melihat hal-hal seperti itu sebetulnya. Apa yang kita suarakan ini adalah suara secara tidak langsung, suara keseluruhan kan gitu. Apa yang kita bahas ini sebetulnya ya karena kita itu tidak suka aja ketika tiada lagi istilah intoleran terhadap sesama umat kan gitu. Secara tidak langsung kan seperti itu. Makanya kita itu sebagai mahasiswa ya otomatis agar tidak terjadinya kemunduran yang namanya pemikiran yang tadi seperti yang dibilang tadi itu orang-orang yang 78 EQ tadi. Nah, disinilah kita menjadi orang-orang yang pemuda-pemudi merdeka terhadap menyuarakan isi hati kita. Betul, kan gitu. Jadi kalau tersudut pandang nih, berarti Bang Jaki menyatakan bahwasanya kemunduran karakter seorang siswa berarti kan gitu. Karena mereka itu tidak ada keberanian dari segi pendidikan. Dan bukan salah mereka juga. Iya. Itu bukan salah mereka, tapi kemunduran terhadap pendidikannya berarti. Betul. Nah, mereka itu tidak punya masalah karena mereka belum tidak sampai ke pendidikan tadi kan gitu. Belum matang, masih pembentukan karakter, pembentukan sikap mental di situ. Iya, betul. Nah, terkait itu kan kita lihat banyak oknum itu menyatakan bahwasanya kayak gini. Kami dari pemerintahan ini akan ketika nanti 17 Agustus mereka itu mewajibkan memakai hijab. Tapi kalau kita bilang ini geladinya mereka itu udah melepas hijab, bagaimana coba pendapatnya? Geladi bersih. Ya, geladi bersihnya pas Kibraka itu mereka udah lepas hijab. Sedangkan ada statement mengatakan di hari H menggunakan hijab. Bagaimana tuh? Bertolak belakang. Jadi kan kecurigaan kita tentang pengalian isu tadi semakin kuat. Jadi untuk apa dibuat satu momen aja dia dibuka jilbabnya dan di momen lain dikembalikan pada setelan pabriknya begitu. Artinya kan ini mau ngetes kita nih, mau cari ribut aja. Ketika ribut rame, isu-isu lain terpinggirkan. Iya, betul. Iya, betul juga ya. Jadi kecurigaan kita makin nyata di situ. Saya masih curiga ya. Padahal ada isu yang lebih besar kan di belakang. Sudah di-prepare semua itu. Memang bisa jadi permainan lah. Karena emang kita lihat sekarang ini kan semua permainan. Ibarat kata lagi mencatur. Ya, satu pion dikit-dikit, nanti ujung raja. Nah, tunggu aja masanya kapan. Sekarang kan lagi dimainkan isu sedikit. Jadi teringat itu memang jadi ada 4 golongan dia yang tidak bisa dilawan di muka bumi. Apa itu? Yang pertama itu Allah dan Rasul. Betul. Yang kedua orang tua. Yang ketiga ini penguasa. Yang keempat orang kaya. Karena iya. orang kaya bisa membeli hukum. Betul. Ketika kita melawan penguasa, banyak korban sudah berjatuhan. Contoh, ibarat katanya mereka punya kartu as. Iya. Dari setiap korban yang melawan mereka. Makanya banyak influencer, kemudian tokoh-tokoh besar itu kan pada tunduk terhadap penguasa. Karena kartu asnya ada di penguasa kan gitu. Iya. Tapi itu menurut saya perspektif bagi orang-orang yang kurang merdeka kan gitu. Kita sebagai mahasiswa yang memang ini saya bercerita mahasiswa nih. Betul. Yang memang dididik untuk agent of change. Kapan lagi kita berbicara kalau nggak semenjak mahasiswa. Betul. Dididik
Makanya ada Pak Rocky Gerung, saya senang dengan bahasanya itu gerakan akal merdeka. Coba posisikan kita sebagai merdeka. Orang merdeka itu menyuarakan apa yang ada kan gitu. Bebas ya. Ya bebas berpendapat. Sebetulnya para pemerintahan itu kan lebih senang sebetulnya. Tapi ya itu tadi diamnya kita itu ada juga jadi senjata bagi orang lain. Sebagai mahasiswa terdiam. Apa? Kan gitu. Kenapa mereka diam? Nah, ada juga memang ya kita ini sebagai orang-orang yang kecil, sebagai mahasiswa yang harus ya begini, ketika melihat hal-hal yang memang tidak pantas untuk didengar, tidak pantas untuk diperlihatkan secara universal ya di Indonesia kan gitu. Ya harus kita kritik gitu. Iya kan? Betul nggak? Betul. Kita kritisi dan interupsi di situ. Ya. Makanya kedepannya kita sebagai mahasiswa, ketika apa yang terjadi, coba kita bahas di ruang kopi, gitu. Betul. Ngopi, ngobrol perkara inspirasi kan gitu. Apa inspirasi apa yang kita temukan dengan diskusi ini? Nah, sehingga terciptalah solusi yang harus kita ambil dari sebuah diskusi ini. Itu ketika mahasiswa bersatu, apa yang tidak? Tahun 1998 itu terjadi namanya gelombang besar terhadap mahasiswa kan. Sehingga mereka itu betul-betul disitulah yang namanya ada istilah agent of change. Karena apa? Perubahan itu kan. Betul. Yang namanya orde lama masuk ke orde baru. Itu baru asli itu. Asli. Nah, sebetulnya kalau bersatunya mahasiswa Indonesia, waduh. Ini Indonesia ini sangat bagus. Tapi ya untuk menyatukan satu pikiran itu memang sangat susah, betul kan? Nah, makanya saya sih sebagai mahasiswa mahasiswa baru-baru ini ya, risih aja melihat keadaan ketika mendengar itu siswa dari Aceh yang dikirim ke pusat untuk melakukan ini risih gitu. Ya. Untuk melakukan paskibraka itu risih aja. Makanya saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Sambil ngopi kan gitu. Enaknya gitu. Apa sih pendapatnya teman gitu? Apa sarannya teman-teman ke depannya agar tidak jadi hal seperti itu lagi kepada pihak-pihak orang-orang yang membuat undang-undang itu. Itu. Kalau saran kayaknya nggak salah. Kritik nggak salah. Yang penting kita itu bukan untuk menjelekkan mereka. Memberikan saran itu nggak harus kita menjelekkan orang, tapi kita beri saran memang sesuai attitude-nya mahasiswa, betul lah. Berdasarkan sudut pandang kita ya. Gitu. Makanya tadi pertama, menurut pemuda Bang Afif gitu, Bang Afif ini, mereka itu terkait dari Aceh gitu. Mereka itu membawa yang namanya karakter Islami, di mana mereka ini sesuai dengan syariat Islam, mengirimkan delegasi untuk sana menggunakan hijab, sampai di sana dilepas. Nah, itu harus coba kita pikirkan. Kenapa sih seberani itu orang itu untuk memberikan undang-undang terhadap delegasi itu kan gitu. Ada apa? Kalau kita pikirkan lagi kan gitu. Betul. Karena mereka udah tahu. Para pemimpin di atasnya udah tahu. Betul. Bahwasanya itu Aceh itu memiliki syariat loh. Mereka itu ada otsus gitu, otonomi khusus ya. Betul tidak? Istimewaannya. Keistimewaan. Kenapa berani bersikap seperti itu untuk utusan Aceh? Itu beraninya itu. Apa coba yang harus kita pikirkan itu? Katanya pemangku adat kita juga, pemangku kekuasaan kita juga nggak serius artinya. Kalau dari awal udah ada sikap untuk mencegah itu terjadi, itu nggak akan terjadi. Ini dibiarkan, seolah-olah dibiarkan peserta itu datang membawa badannya sendiri, tidak ada backingan di situ. Ya, anak SMA dihadapkan sama kekuasaan kayaknya jiper ya, kita aja kadang mau goyang gitu. Mental ya. Mental. Perlu didampingi lah.
perlu didampingi juga kan. Jadi perhatikan lah kita bilang ya. Ya didampingi gitu. Jadi jangan dibiarkan dia lepas sendirian. Karena nggak akan dia di tengah keinginan dia untuk jadi anggota Paskibraka itu kan gairah ya, kebahagiaan di situ. Bahagia. Jadi dia bisa larut di situ sehingga ancaman-ancaman lain dia nggak sadar gitu. Ada seharusnya ada orang di sekeliling dia untuk menyadarkan itu. Ini ada ancaman nih di sini. Ya miris lah kita lihat adik-adik kita, keluarga kita itu kan. Iya, betul. Yang seharusnya dia tampil menggunakan membawa marwah agamanya, membawa marwah daerahnya, karismatik Acehnya. Iya. Sampai di sana ditanggalkan gitu. Iya. Miris lah kita. Iya, karena kayak gini. Dari sudut pandang saya nih sebagai mahasiswa, adik itu membawa yang namanya karismatik Aceh. Ya, karena di Rintik ya bahkan di luaran sana orang berpikir, kalau saya dulu berpikir bahwasanya memang nggak bisa membuka jilbab di kawasan Aceh. Ya. Kecuali orang-orang yang tertentu, misalkan non yang ada, karena kita di sini adalah orang-orang yang bercampur juga berarti kan gitu. Nah, setiap anak-anak Aceh itu dilarang, betul-betul dilarang sama orang tuanya gitu. Padahal memang udah suatu menjadi budaya. Betul. Budaya anak Aceh untuk berhijab itu gimana ya? Nggak bagus loh dipandang orang kan gitu. Itu budaya kita, budayanya Aceh. Makanya di Aceh ini banyak daya-daya. Kita nggak tahu entah itu alumni dari daya juga. Betul. Yang memang udah dididik memang betul-betul dari mereka itu untuk menggunakan menutup aurat. Menutup aurat itu kan hal yang wajib ya. Betul. Ya, kewajiban. Karena kalau kita tarik ulur lagi dari kenapa bisa dikirim itu, mungkin gini, udah permainan mereka itu, ya kan? Misalnya gini, Bang Arda dikirim untuk ke sana. Mungkin mereka sudah kong kali kong, sudah menyetel apa yang inginkan. Jadi ketika Bang Arda dikirim sana, jadi tidak tahu apa-apa. Jadi istilah shock terapi gitu. Dipermainkan. Nah, mungkin pendapat saya seperti itu. Seperti ada permainan monopoli ya? Iya. Sudah perjanjian lah, MOU kita bilang. Juga. Tapi terkait itu aku masih banyak ambigu dengan hal-hal itu gitu. Ambigu. Betul. Kenapa? Maksudnya apakah mereka itu punya apa ya? Alasan yang kuat untuk melarang itu gitu. Padahal dari dulu dari sebelum tahun 2024 ini pasti kan ada menggunakan hijab Paskibraka. Iya. Nggak ada larangan. Ada nggak komentar-komentar orang lain terhadap pakaian hijab itu? Enggak kan? Kenapa? Itu jadi pertanyaan sebetulnya. Pertanyaan itu kenapa tiba-tiba? Ada sentimen terhadap agama di Indonesia ini selalu ada ya. Apalagi menjelang pemilu begini ada itu. Bahkan dulu perkara hijab dengan tusuk konde itu ada. Ya, betul. Ya, siapa itu namanya? Sukma apa itu? Sukmawati. Itu kan sentimen terhadap agama ya. Selalu ada itu. Jadi upaya-upaya untuk memisahkan agama dengan Pancasila itu selalu ada gerakan-gerakan itu. Oh iya. Padahal di dalam Pancasila itu termaktub nilai-nilai agama di situ. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Itu ada semua di dalam perspektif Islam kan. Qul huwallahu ahad. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari bangsa-bangsa dan suku-suku, jenis laki-laki dan perempuan gitu. Itu ada di sana. Kemajemukan itulah yang ada di dalam agama, sehingga kita suka sekali kita memisah-misahkan antara agama dengan Pancasila tadi. Jadi kalau kita mau menghentikan tidak akan, kayaknya sulit untuk menghentikan, karena selalu ada sentimen terhadap agama di Indonesia ini. Sentimen. Gesekan. Padahal lebih senangnya ketika adanya persatuan agama, persatuan suku, tidak ada namanya ada istilah sentimen. Itu sebenarnya bahagia kan? Seharusnya kan? Pengennya kita gitu. Iya. Kenapa masih ada oknum tertentu? Ada kelompok-kelompok tertentu yang pengen
tampil ya, yang tampil yang merasa dia kuat secara politik, kuat secara ekonomi. Kami punya ini, kami punya itu, sehingga gairah untuk mendeklarasikan diri itu tinggi. Ketika situasi itu terjadi, deklarasi itu terjadi, pasti ada gesekan. Itu nggak terjadi, pasti akan ada gesekan. Sementara di kita aja pun kadang mau, ketika salah satu di antara kita mengatakan aku gini loh, aku A, aku B, aku C, dan seterusnya, di dalam batin kita, ini kawan udah mulai begini nih. Itu pasti ada. Di circle kita aja, di lingkaran terkecil antara kita aja kan, konon lagi yang besar, lingkaran yang lebih besar gitu. Pasti ada lah yang begitu. Iya.